Sekarang kita bersama Hamid Al-Sharifi, mantan diplomat Irak. Hamid, apakah Perdana Menteri baru yang ditunjuk menghadapi tugas yang mustahil? Membentuk pemerintahan baru tanpa milisi Iran sesuai permintaan Washington, sambil menghadapi tuntutan dari dalam Irak sendiri. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Perdana Menteri baru yang ditunjuk? Nah, inilah pertanyaan $1 juta. Dia benar-benar orang luar seperti yang kamu katakan. Dan rakyat Irak tercengang melihatnya. Mereka belum pernah mendengar namanya. Namun, dia mendapat dukungan tertinggi dari Presiden Trump. Dan dia sangat mengaguminya dan berfikir dia bisa melakukan keajaiban di Irak. Dan sungguh kami sangat optimis. Jadi, begitulah keadaannya. Ya, kenapa tidak? Jadi menurut saya pribadi, untuk pertama kalinya karena saya menangkap perasaan rakyat Irak dengan berinteraksi dengan mereka melalui media sosial dari utara sampai selatan. Jadi saya pikir kita harus optimis. Tapi bagaimana mekanismenya? Bagaimana Anda akan menyingkirkan pengaruh Iran di Irak? Itu adalah pendudukan Iran atas Irak. Jadi dia masih muda, dia seorang pebisnis, dia belum pernah terjun ke dunia politik, tapi mereka membebankan banyak hal di pundaknya. Sekarang mereka menuntut banyak darinya. Namun, siapa yang mencalonkannya? Maliki. Maliki adalah orang yang paling dibenci di Irak. Maliki adalah bagian dari pemerintahan boneka yang dijalankan oleh Iran. Sekarang mencalonkannya dan mendapatkan persetujuan dari Presiden Trump, bagi saya itu adalah sesuatu yang baru dan juga bagi banyak dari kami. Tapi mari kita berharap dia bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya bagaimana? Milisi. Bisakah dia mengendalikan milisi? Tidak. Bisakah dia mengendalikan Maliki? Maliki dan kelompok lainnya yang mencalonkannya? Ini adalah teka-teki. Ini situasi yang sangat sulit yang sedang kita hadapi. Tapi sekali lagi, kita kembali pada dukungan dan penghormatan dari Presiden Trump kepadanya. Dan itulah yang membuat kita berharap. Ya, itu memang menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari Amerika Serikat. Hamid, dan tanda-tanda lain yang mungkin menunjukkan keretakan yang semakin besar antara Irak dan Iran, beberapa pihak membantah klaim terkait laporan tentang pangkalan rahasia Israel yang didirikan selama Perang Iran. Sekarang Menteri Luar Negeri Iran sedikit bertentangan dengan pernyataan dari Irak, menyatakan bahwa Iran tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Israel memang mendirikan pangkalan tersebut. Ini akan menjadi isu yang diangkat dengan pihak Irak. Apakah skandal keamanan ini bisa menimbulkan masalah potensial antara Irak dan Iran? Itu adalah berita kedua yang membuat orang Irak tertawa karena kami memang jarang tertawa. Jadi tertawa itu baik untuk kesehatan. Jadi kalau Anda mengikuti media sosial orang Irak, mereka tertawa, mereka bercanda, mereka menirukan semua itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi Irak yang pertama bagi Israel setidaknya itu seperti Lebanon, seperti Yaman. Karena itu seperti Suriah sebelum perubahan di Suriah. Jadi Israel sedang berperang dengan Iran dan Irak adalah barisan belakang Iran. Jadi saya yakin mereka punya semacam operasi militer di Irak untuk melindungi rakyat Israel dari Irak. Saya tidak tahu detail pasti dari operasi itu, tapi saya yakin mereka punya sesuatu, misi yang mereka selesaikan misinya, lalu mereka pergi. Jadi itu menurut berita, apa yang dikatakan orang-orang Israel, setidaknya menurut apa yang mereka katakan tentang itu. Selain itu, Iran dan apa yang dikatakan orang-orang Irak, orang Irak sendiri, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu lihat, mereka bahkan tidak bisa mengendalikan wilayah mereka sendiri setidaknya. Jadi ini situasi yang sangat rumit. Ini memang selalu rumit ketika berbicara tentang kawasan ini. Hamid Al-Sharifi, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di i24 News English hari ini. Terima kasih atas wawasan Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih.